Musim ini mungkin gak ada yang lebih gondok dibandingkan fans MU. Bahkan bisa dibilang musim 2024-2025 adalah musim yang gak layak buat diingat. Sebab performa Setan Merah benar-benar bisa dibilang ancur-ancuran. Bayangin aja, di IPL mereka cuma terpaut 2 strip dari zona degradasi. Dan ketika mereka ingin all out di Liga Eropa, nyatanya malah kalah dari Tottenham di final. Ya, bagi Spurs itu adalah malam yang bersejarah, terutama untuk Son Heung-min. Air mata kali ini benar-benar air mata kebahagiaan. Sedangkan MU, ya udah mau gimana lagi. Manajemen remuk pemain kocak. Wabil khusus Onana yang di laga ini dapat rating 6,3, dinilai emang layak dijadikan salah satu kiper terburuk MU sepanjang sejarah. Bahkan menurut kabar yang ada, sikon di ruang ganti MU pasca laga benar-benar kacau. Pemain saling menyalahkan satu sama lain hingga akhirnya Amorim dengan satu kemarahan berderai air mata bisa sedikit membuat semuanya diam. Banyak yang menduga layar monitor TV kembali jadi korban kemarahan Amorim. Tapi di balik itu semua, MU benar-benar akan menjalani musim depan tanpa main di kompetisi Eropa. Buruknya lagi, kemungkinan buat dapat pemain baru yang bagus juga bakal sulit. Income berkurang serta makin tipis duitnya. Sedangkan Tottenham, ya meskipun di IPL mereka peringkat 17, tapi mereka mampu membayar pengorbanan itu dengan juara UEL, sekaligus mengamankan satu tiket ke UCL musim depan. Di bawah langit kelabu San Mamés, Bilbao, mimpi Manchester United untuk menyelamatkan musim yang telah lama terpuruk hancur berkeping-keping. Yap, dalam panggung final Liga Eropa yang penuh drama, Tottenham Hotspur, musuh bebuyutan yang telah 3 kali mempermalukan Setan Merah musim ini, kembali menginjak-injak harga diri mereka dengan kemenangan tipis namun meyakinkan 1-0. Trofi yang begitu dekat di tangan kini melayang, meninggalkan luka yang lebih dalam dari jurang neraka Old Trafford. Ya, pertandingan ini tentu bukan sekedar final, melainkan pertarungan hidup mati untuk sebuah tiket ke Liga Champions dan secercah harapan untuk memperbaiki musim yang telah dirundung malapetaka. Manchester United yang terpuruk di peringkat 16 IPL datang dengan beban berat di pundak. Di sisi lain, Tottenham yang hanya satu anak tangga di bawahnya mampu tampil layaknya prajurit yang haus akan bau kemenangan. Dan tepat di menit ke-42, mimpi buruk United menjadi nyata. Brennan Johnson dengan sentuhan yang lebih mirip keberuntungan daripada keajaiban, melepaskan tembakan yang memantul dari kaki kaca Luke Shaw, mengelabui Andre Onana yang lemot buat bereaksi kendati bolanya nggak terlalu kencang. Sehingga kembali lagi, banyak pihak yang semakin yakin jika MU kipernya masih Onana, maka selama itu pula tim ini akan terlalu mudah kebobolan lewat proses yang sebenarnya bisa diatasi. Yap, gol itu sendiri meskipun penuh kekacauan pada akhirnya mampu menjadi penentu nasib seolah-olah dewa sepak bola sendiri telah memihak Spurs. Yap, setelah gol itu, United di bawah arahan Ruben Amorim tampak semakin tertekan. Mereka mencoba bangkit, tapi apa daya, Spurs bermain dengan sangat baik dari sisi pertahanan. Bruno Fernandes berlari mengamuk, melepaskan umpan-umpan berbahaya. Sementara Rasmus Højlund dan Alejandro Garnacho berjuang mati-matian mencari celah. Namun kembali lagi, benteng Tottenham yang dikawal Guglielmo Vicario yang tampil bak Gianluigi Buffon nggak bisa ditembus. Puncaknya so pasti aksi heroik Mickey van de Ven di garis gawang yang menggagalkan sundulan Højlund dengan gerakan akrobatik yang seolah menertawakan usaha United, sekaligus menjadi tamparan terakhir bagi Setan Merah. Bahkan di menit-menit akhir ketika Luke Shaw menyundul bola ke arah gawang, Vicario kembali menjadi dinding yang tak tergoyahkan. Total 5 save penting layak membuatnya mendapatkan rating 8,3 dari VoteMob, sekaligus jadi rating tertinggi di pertandingan ini. Sedangkan Onana, halah blegadus.
Tottenham yang dipimpin Ange Postecoglou pada akhirnya sukses merayakan kemenangan ini dengan gegap gempita. Setelah 17 tahun pacaklik trofi, Spurs akhirnya mengangkat trofi Liga Eropa, mengukir nama mereka di buku sejarah sebagai tim peringkat terendah yang pernah menjuarai kompetisi ini. Son Heung-min, sang kapten, mengangkat trofi dengan air mata kebanggaan. Sementara Postecoglou yang diambang pintu keluar, kini menjadi pahlawan yang mungkin saja menyelamatkan kursinya. Sementara itu di kubu United, suasananya bak pemakaman. Para pemain berjalan lesu menuju podium untuk menerima medali perak yang terasa seperti beban timah. Bruno Fernandes yang tampak hancur hanya bisa menatap kosong ke arah trofi yang kembali gagal ia menangkan. Musim ini, yang telah menjadi mimpi buruk dengan rekor terburuk di Liga Inggris sejak era Divisi 1, kini ditutup dengan kekalahan keempat dari Tottenham di semua kompetisi. Tanpa trofi, tanpa Liga Champions, dan tanpa harapan Eropa untuk musim depan, United kini berdiri di tepi jurang, menatap masa depan yang kelam. Lebih lanjut, kekalahan ini dikabarkan juga membuat suasana ruang ganti MU nggak karuan. Pemain saling menyalahkan, hingga akhirnya semua terdiam ketika layar monitor TV jadi korban Amorim. Dan adalah hal yang wajar jika Amorim merasa sangat terpukul, karena biar gimana pun, nggak kebayang sedikit pun jika melatih MU ternyata nggak cuma ngurusin taktik, tapi segala tek-tek bengek yang dihadirkan manajemen, terutama ya si Glazer sialan itu. Saya hanya ingin berbagi rasa sakit yang dirasakan penggemar. Mereka layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kami harus mengatasi rasa sakit akibat kekalahan ini. Kami bermain lebih baik dan anak-anak sudah melakukan segalanya untuk memenangi pertandingan ini. Banyak momen di mana kami tidak bisa mengkreasi peluang, tetapi tidak dengan hari ini. Saya cukup percaya diri dengan para pemain. Itu adalah tugas saya untuk membantu mereka, ucap Amorim usai laga. Sementara itu, Son Heung-min terlihat tidak kuasa menahan euforia usai membawa timnya menjuarai Liga Eropa 2024-2025. Dalam wawancara emosional bersama TNT Sport, Son bahkan dengan tegas menyebut dirinya sebagai legenda. Setidaknya untuk malam ini, dan setelah 17 tahun penantian panjang klub tanpa trofi berakhir, baginya ini bukan sekedar trofi biasa, tapi ini adalah pencapaian yang selama ini ia impikan sejak bergabung dengan Spurs. Dan di usianya yang menginjak 32 tahun, ia akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa beban. Katakan saja saya legenda, kenapa tidak hari ini saja? Selama 17 tahun tidak ada yang melakukannya. Jadi hari ini dengan pemain-pemain luar biasa, mungkin saya bisa disebut legenda klub. Inilah yang selalu saya impikan, hari ini mimpi itu jadi kenyataan. Saya orang paling bahagia di dunia saat ini. 7 hari terakhir saya terus mimpi soal pertandingan ini setiap malam. Sekarang sudah terjadi dan saya bisa tidur dengan tenang. Musim ini penuh tantangan, tapi kami sebagai pemain saling menjaga satu sama lain. Kami tetap bersatu. Hari ini kami bisa berpesta. Mari buat malam ini tak terlupakan dan mungkin saya bakal ketinggalan pesawat besok, ucap Son dengan penuh kebahagiaan. Yap, terlepas dari apapun, buat fans MU yang sentosa, boleh banget kok kalian meluapkan kekecewaan, kemarahan, atau apapun. Karena ya kalian berhak gitu loh. Dan musim depan mungkin akan jadi musim yang lebih berat bagi Amorim. Dengan sikon yang terjadi, jelas akan rumit baginya buat melakukan perubahan. But that's okay, gak ada yang gak bisa di dunia ini. Dan buat fans Spurs, selamat akhirnya setelah 7 purnama, kalian bisa kembali melihat tim kesayangan juara. Gak apa-apa peringkat 17 di Liga, tapi bisa angkat trofi dan main di UCL musim depan. Ketimbang ada sebuah tim yang tiap musim juga jadi penunggu trofi tanpa memenangkannya. Iya boleh runner up, tapi trofinya mana? Kan gitu. Sebegitulah sepak bola. Dramanya selalu bikin orang-orang punya alasan kuat buat mencintai olahraga ini.